Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Apa kabar? Kiranya kasih karunia Tuhan terus menjaga kita. Baik, kita akan dengar-dengaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami yakin dan percaya ada maksud-maksud Tuhan yang terbaik dalam hidup kami di hari ini. Untuk itu masuklah, beracaralah seluas-luasnya dalam hati kami. Agar apa yang kami ucapkan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik. Buah busuk. Landasan firman Tuhan diambil dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa dalam satu keluarga ada saja satu anak yang masa depannya terlihat suram? Seorang menggambarkan keadaan anak ini dengan kalimat, dari satu pohon pasti ada satu buah yang busuk. Yang menjadi pertanyaan, benarkah pandangan itu menurut iman Kristen? Grant adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Waktu duduk di bangku SD, ia memperlihatkan jiwa kepemimpinan. Hingga beberapa tahun diangkat menjadi ketua kelas. Namun saat beranjak remaja, ia memperlihatkan tingkah laku yang tak terkontrol. Grant tumbuh menjadi anak pemberontak. Ia berulang kali memukul orang hingga terluka. Kenakalannya membuat orang tuanya pusing. Apalagi ia harus berpindah-pindah sekolah. Pada akhirnya Grant tidak dapat menyelesaikan pendidikan di SMA. Grant menjadi pecandu narkoba, hidup tidak kudus, dan diburu pihak yang berwajib. Saking kesalnya, ayah Grant mengkategorikan dia sebagai buah busuk dalam keluarga mereka. Namun demikian, keluarga Grant tidak pernah menyerah pada kenakalannya yang tak kunjung berhenti. Mereka terus bergumul dalam doa dan puasa. Bila ada kesempatan, mereka berupaya mengajak Grant mengikuti ibadah-ibadah KKR. Usaha yang dilakukan selama belasan tahun itu seolah tak berhasil buahnya. Ketika ayahnya meninggal dunia, Grant tidak dapat menghadiri acara pemakaman karena masih diminta pihak yang berwajib dan diintai oleh pihak yang berwajib. Di masa seperti itu, kehancuran yang tersimpan jauh dalam lubuk hati Grant meluap. Ia menangis, menyesali segala perbuatannya. Namun Tuhan tidak pernah berdusta. Saat orang percaya terus berseru, maka dia akan bertindak. Lukas 18 ayat 1-8. Pada saat yang tak terduga, Grant berkenalan dengan wanita yang takut akan Tuhan. Mereka menikah. Belahan jiwa yang Tuhan sediakan bagi Grant merupakan jawaban doa dari keluarganya. Istrinya membawa Grant dekat dengan Tuhan. Setelah menikah, kehidupan Grant mulai menunjukkan buah yang manis. Orang yang melihat perubahan hidup Grant mengagumi kebesaran Tuhan dan iman keluarganya. Sungguh, Tuhan membela orang benar. Grant bukan buah busuk, karena Tuhan tidak pernah merancang seseorang menjadi buah busuk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapapun Anda yang oleh dunia atau orang tua diberi label sebagai buah busuk atau tak punya masa depan, pahamilah bahwa vonis itu sama sekali tidak benar. Sejak semula Tuhan merancang masa depan yang indah, masa depan yang penuh harapan bagi Anda. Karena Anda diciptakannya secara dahsyat dan ajaib.
Mazmur 139 ayat 14. Hampiri Tuhan dengan kesungguhan dan tanyakan tujuan penciptaan Anda. Apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan Anda ini? Dia pasti memberitahukan Anda dan menuntun Anda agar berhasil mencapai tujuan itu. Jangan biarkan iblis terus menipu dan mengintimidasi Anda dengan vonis bahwa Anda adalah buah busuk di dalam keluarga. Ketahuilah bahwa itu adalah siasat liciknya. Percayalah atau percayakah Anda bahwa jika Anda mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh sepenuh hati, maka pada tahun ini Anda akan mengubah Anda. Dia akan mengubah Anda menjadi buah yang manis. Mari kita berdoa. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau punya rencana yang luar biasa bagiku. Buatlah aku mengerti akan rencana itu dan tuntun aku untuk mencapainya. Dalam nama Tuhan Yesus aku mohon. Amin. Di dalam perbendaharaannya di surga, Tuhan hanya menyediakan masa depan yang cerah bagi Anda. Selamat pagi. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati Anda dan keluarga. Ingatlah, tidak ada buah yang busuk di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Amin.